Dan pembahasan syafaat ini memang cukup panjang. Mungkin pertemuan hari ini membahas syafaat saja karena memang pembahasannya cukup lumayan panjang. Baik. Dalam bab syafaat ini ada 3 kelompok, di mana dari 3 kelompok ini ada yang ekstrim di dalam meniadakan syafaat, ada juga yang terlalu ekstrim di dalam menetapkan syafaat, dan tentu kelompok yang tengah-tengah adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah yang berusaha untuk menggabungkan banyak dalil bahwa di sana ada syafaat yang memang ditiadakan dan ada syafaat yang ditetapkan. Adapun kelompok yang pertama, kelompok yang meniadakan tidak adanya syafaat, dan ini dikenal dengan kelompok Mu'tazilah dan juga Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah itu mereka meniadakan tidak ada syafaat. Adapun dalil-dalil mereka ketika membantah tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penduduk neraka itu dikeluarkan, maksudnya yang masih punya iman, semua hadisnya ahad menurut mereka. Dan hadis ahad itu tidak bisa diterima, kata mereka. Kemudian juga mereka punya dasar yang memang pada awalnya sudah menyesatkan. Seperti umpamanya orang-orang Khawarij, ketika mereka menghukumi para pelaku dosa besar, mereka katakan apa? Di dunia kafir. Orang Khawarij itu terkenal dengan takfir, suka mengkafir-kafirkan di luar kelompok. Dan mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu kafir di dunia dan di akhirat dikekalkan di dalam neraka. Dengan bahasa lain, orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar. Itu bahasanya orang Khawarij. Orang kalau sudah dimasukkan neraka itu mustahil bisa keluar lagi. Macam mana adanya syafaat? Adapun perbedaan Khawarij dengan Mu'tazilah hanya hukum di dunia saja. Kalau di akhirat sama. Baik Khawarij ataupun Mu'tazilah itu sama saja. Orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar. Tetapi hukum di dunia yang membedakan antara firqah Khawarij dengan firqah Mu'tazilah. Kalau Khawarij mengatakan para pelaku dosa besar langsung dikafirkan. Tetapi Mu'tazilah mengatakan tidak kafir, tetapi manzilatun baina manzilatain. Dia tidak mukmin, tidak kafir. Apa sebutannya? Enggak mukmin, dia enggak kafir itu. Tengah-tengah. Tetapi ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan seperti itu, hukum di akhirat sama saja, kekal di neraka. Ketika kemudian orang masuk neraka, nggak mungkin keluar lagi. Makanya mereka meniadakan adanya syafaat. Meniadakan adanya syafaat karena tidak mungkin orang keluar dari neraka kalau sudah masuk. Ini 2 kelompok yang sesat, Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun kelompok yang kedua, yang terlalu ekstrim ketika menetapkan syafaat adalah orang-orang musyrik. Mereka mencari syafaat kepada orang-orang yang tidak berhak memberikan syafaat, seperti meminta syafaat ke patung-patung, ke berhala-berhala, ya, kemudian berkembang menjadi meminta kepada kuburan-kuburan orang-orang saleh dan begitu seterusnya. Maka itu akan terjerumus kepada kesyirikan. Inilah yang dimaksud oleh mu'alifin, kelompok yang kedua, ya, karena berkenaan dengan masalah tauhid. Adapun kelompok yang ketiga, kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dia tengah-tengah antara Khawarij Mu'tazilah dengan orang-orang musyrik. Tidak menetapkan secara ekstrim, juga tidak meniadakan secara ekstrim, tetapi menggabungkan banyak dalil, kemudian disimpulkan bahwa ada syafaat yang ditiadakan, ada syafaat juga yang ditetapkan berdasarkan syarat-syarat yang nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas dalil-dalil mu'allif rahimahullah ta'ala. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit bicara tentang syafaat. Syafaat ini yang dimaksud di sinilah syafaat yang ada di akhirat, bukan syafaat di dunia.
Jadi syafaat itu dia lawan daripada al-witr. Makanya ada ayat wasyaf'i wal watar. Ada wasyaf'i wal watar. Apa sih wasyaf'i wal watri di sini? Artinya syafa itu genap. Al-watar atau witir itu artinya ganjil. Jadi syafaat itu artinya genap. Adapun witir artinya ganjil. Apa maksudnya? Itu secara bahasa. Maksudnya ketika seseorang meminta syafaat itu, saya buat analogi dulu biar paham makna syafaat. Umpamanya saya punya pesantren. Kemudian antum mau masukkan adik antum ke pesantren. Kalau langsung ke pesantren boleh jadi diterima atau tidak. Akhirnya untuk mencari jalan pintas datang ke saya. Ustaz, tolonglah anak saya masukkan ke pesantren. Kemudian saya katakan, ya sudah, bilang saja dari Abu Humairah, anak antum dijamin masuk. Maka semata-mata rekomendasi saya, langsung anak itu tanpa tes langsung masuk. Itulah berarti Anda sedang meminta syafaat kepada saya, ya, untuk memasukkan anak itu ke pesantren. Itu namanya meminta syafaat. Yang tadinya antum sendiri witir, kemudian menjadi syafaat, menjadi genap karena digabungkan saya di situ untuk mencari keuntungan masuknya anak ke pesantren. Makanya dalam bahasa akidah syafaat itu definisinya adalah tolabul khairi lil ghairi, mencari kebaikan lewat orang lain. Tetapi tentu orang yang dimintai tolong atau syafaat itu kan harus punya kedudukan. Tidak bisa main langsung, umpamanya orang biasa, tolong masukkan anak saya ke pesantren. Ya orang pesantren bilang, kamu siapa? Jadi yang dimintai syafaat itu harus punya kedudukan. Kalau tidak punya kedudukan, nggak bisa masukkan orang ke situ. Lah begitulah orang-orang musyrik di zaman itu. Jadi orang-orang musyrik ketika mereka datang ke kuburan orang-orang soleh, mereka menyangka bahwa orang-orang soleh yang di kuburan itu punya kedudukan di hadapan Allah, sehingga mereka datang ke kuburan, kemudian meminta kepada orang soleh ini supaya mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau orang ini nggak soleh kan nggak mungkin gitu, karena keyakinan mereka kita ini orang berdosa, nggak mungkin minta langsung kepada Allah, kecuali harus lewat-lewat orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Maksudnya orang-orang soleh yang sudah meninggal. Maka mereka datang kepada kuburan orang soleh, kemudian meminta agar keinginannya dikabulkan oleh Allah lewat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan alasan mereka itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kan, cuman kami ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka, gitu kan. Ini alasan mereka kemudian terjerumus kepada syirkul wasilah, artinya kesyirikan dalam mencari perantara, wasilah. Itulah yang kemudian masuk dalam bab syafaat. Baik. Sebelum kita kembangkan pembahasan syafaat. Syafaat di akhirat itu ada dua jenis. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang umum, siapapun bisa memberikan syafaat. Mau nabi, mau malaikat, mau orang-orang soleh, semua bisa berikan syafaat. Lah syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Jadi namanya syafaat khusus artinya. Hanya Nabi saja yang mampu memberikan syafaat kepada 4 masalah. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat besar. Itu para Nabi tidak sanggup untuk memberikan. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, nanti pada hari kiamat manusia itu akan berkumpul di padang mahsyar. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, kemudian keringat bercucuran. Maka orang-orang pun kemudian mereka datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, bukan bapak manusia. Isfa'lana ila rabbi, mintalah syafaat kepada Rabb. Jadi orang-orang ini minta kepada Adam agar Adam datang kepada Allah meminta pertolongan untuk kita.
Tapi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan tidak bisa, karena aku pernah melakukan sebuah dosa yang membuat Allah murka yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Kemudian Adam menyebutkan dosanya, karena dia pernah diusir dari surga karena memakan buah larangan. Sebab itulah Adam mengatakan, nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Idhabu ilan, sebaiknya kalian pergi kepada Nuh. Maka orang-orang pun datang kepada Nuh. Sama mereka juga meminta kepada, karena dikiranya Nuh itu punya kedudukan. Karena yang meminta syafaat itu kan harus punya kedudukan. Seperti saya contohkan tadi di awal, harus punya kedudukan. Jadi mereka datang kepada Nuh. Kenapa Nuh? Karena dia adalah awal Rasul. Rasul yang pertama. Termasuk ulul azmi yang pertama. Makanya datang kepada Nuh dan mengatakan, ya Nuh, engkau ini Rasul pertama. Nah, cobalah minta isfa'lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Mintalah syafaat kepada Rabbmu. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Kami sudah kesulitan di padang mahsyar. Maka Nuh alaihi salatu wassalam pun memberikan alasan dia tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, idhabu ila Ibrahim. Sebaiknya kalian pergi kepada Ibrahim. Maka mereka pergi kepada Ibrahim, sama juga gitu ya. Ibrahim pun tidak sanggup berikan syafaat. Alasannya karena dia pernah berdusta dengan 3 kali dusta yang sudah saya ceritakan. Dusta yang pertama, ketika dia hendak menghancurkan patung, diajak bapaknya untuk hadir di perayaan Namrud. Kata Ibrahim apa? Inni sakin, saya sakit, padahal sehat. Ya kan? Ini satu. Yang kedua, ketika betul-betul patung itu dihancurkan, kemudian palunya diletakkan di leher berhala yang paling besar. Dia nggak ngaku kalau dia memukul patung-patung itu, justru mengkambing hitamkan berhala besar itu. Alasannya apa? Oh, palunya di situ, bukan di tangan saya. Kan? Nah, itu kedustaan yang kedua. Sebenarnya bukan dusta, tauriah namanya. Kemudian yang ketiga, ketika Ibrahim sudah menikah dengan Sarah, kemudian hijrah ke Mesir, tinggal di Mesir. Ketika itu raja di Mesir itu raja zalim. Dia tidak tahan melihat istri orang yang cantik, pasti dibunuh suaminya. Diambil istri. Makanya Ibrahim mengatakan, nanti kalau, karena Sarah itu kan wanita cantik, sampai dikisahkan bahwa dia memiliki kecantikan separuh dari kecantikan Hawa. Kalau Yusuf kan separuh dari ketampanan Adam. Kalau Sarah ini separuh kecantikan Hawa, makanya cantik sekali. Akhirnya tersebarlah kecantikan Sarah ini sampai ke telinga raja. Kata raja, ambil, curi itu. Bunuh tuh, siapa itu? Suaminya. Makanya ketika Ibrahim mendengar seperti itu, dia ngomong sama Sarah, nanti kalau prajurit datang menangkap, jangan bilang kau suamiku. Jangan kau bilang kau istriku. Bilanglah kau ini saudariku. Maksudnya saudari seagama gitu kan, karena ketika itu tidak ada orang Islam kecuali 2 orang ini, Ibrahim sama Sarah gitu, dan juga Lut yang masih di Palestina. Nah ini karena berdusta 3 kali inilah, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak bisa. Sebaiknya kalian idhabu ila Musa, berangkat ke Musa. Maka Musa pun tidak sanggup, alasannya karena pernah membunuh masalahnya. Padahal dia membunuh tidak sengaja kan, hanya menolong Bani Israel. Tanpa ada unsur kesengajaan, dipukulnya kemudian pemuda Kipti ini mati pula. Nah, sebab itulah kata Musa, aku sudah pernah membunuh orang, sebaiknya kalian pergi kepada Nabi Isa. Berarti ini sudah 4 ulul azmi ya, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Ini kan ulul azmi semua. Nabi Isa memang dalam riwayat tidak dijelaskan alasannya apa. Maksudnya dia punya dosa dan dijelaskan dalam riwayat. Cuman kata Isa bin Maryam, sebaiknya kalian pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun datang kepada Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Ketika orang-orang datang, isfa'lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabb, wahai Muhammad, ala tara ila ma nahnu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Maka Rasul hanya mengatakan, analah, kan ku coba. Kenapa bahasanya kan ku coba? Karena memang Nabi SAW tidak punya wewenang memberi syafaat, dan tidak bisa langsung meminta syafaat kepada Allah. Tidak bisa, harus minta izin dulu. Makanya nanti di antara syafaat, syarat mendapatkan syafaat itu harus ada izin. Jadi sebutkan dalil-dalil. Makanya Rasulullah yang mengatakan, analah kan ku coba. Maka Nabi SAW kemudian menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arsy. Lama sujudnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Kemudian kata Allah, sal
tu'ta, qul tusma, isfa tusaffa. Angkat kepala, ngomong kau didengar, minta kau diberi, dan mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Kemudian Nabi SAW meminta 7 syafaat. Ya. Salah satunya adalah minta agar semua yang masih punya kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, keimanan sebiji darah dalam hatinya, keluarkan mereka dari neraka. Inilah bantahan bahwa syafaat itu ada, karena orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan kalau orang sudah masuk neraka nggak akan keluar lagi. Ya. Sementara Nabi SAW meminta syafaat kepada Allah, salah satunya orang yang sudah masuk neraka, sudah di neraka pun dia, tapi masih punya keimanan sebiji darah, tolong keluarkan. Akhirnya kemudian Nabi SAW meminta 7 syafaat, salah satunya itu. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, atau disebut dengan maqamam mahmudah. Dua azan kan ada, wa ba'atsu maqamam mahmudah, itu artinya syafaatul uzma. Ini yang pertama. Ini khusus bagi Nabi, karena semua para Nabi kan nggak bisa memberikan syafaat. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaatuhu fi ahlil jannati an yadkhuluha. Syafaat bagi penduduk surga yang sudah diponis masuk surga, nggak bisa masuk surga. Semua sudah diponis masuk surga, nggak mungkin dia masuk neraka, karena memang diponisnya masuk surga. Mereka hanya berjubel di pintu-pintu surga saja, nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena surga itu ada pintunya. Gimana bisa masuk kalau pintunya nggak dibuka? Makanya Nabi SAW mengatakan, ana awal man aftatihu babal jannah. Akulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Berarti kalau pintu surga itu tidak dibuka Nabi, selamanya tidak akan terbuka, dan mereka tidak bisa masuk surga. Makanya ketika Rasul mengetuk pintu surga, apa kata malaikat Ridwan? Bika umirtu alla aftah li ahadin qablak, kata Ridwan. Karena wahai Muhammad, aku diperintah Allah untuk jangan membuka pintu ini selamanya kecuali kau yang minta. Makanya karena Rasul yang minta, dibukalah pintu surga, maka mulailah orang masuk ke dalam surga. Ini hanya dilakukan Nabi saja. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Ini namanya syafaat khusus artinya. Orang yang sudah divonis masuk surga tidak bisa masuk surga kecuali syafaat Nabi. Kemudian yang ketiga, syafaat kepada pamannya. Siapa? Abu Thalib. Ada sebagian orang atau sebagian ulama mengingkari istilah syafaat khusus kepada Abi Thalib. Kenapa? Karena syafaat itu harus keluar orangnya di neraka. Tapi Abu Thalib tidak keluar di neraka, cuman diringankan azabnya. Ketika Abbas ibn Abdul Muttalib ngomong sama Nabi SAW, terkenang dengan jasa-jasa Abu Thalib di masa awal-awal dakwah Rasul, yang banyak kemudian membela Rasul, banyak menolong Rasul gitu ya, sampai dia mau menyerahkan nyawanya, yang penting jangan sampai Rasul disentuh orang-orang musyrik. Jadi Abbas ini mengingatkan kebaikan Abu Thalib. Ya Rasulullah, kata Abbas, dengan kebaikan yang banyak Abu Thalib itu, adakah keringanan dia di akhirat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Abu Thalib itu harusnya berada di gelombang api neraka, tetapi aku selamatkan dan aku letakkan di sandal neraka. Jadi neraka yang menenggelamkan Abu Thalib itu cuma sampai semata kakinya saja. Tetapi kata Nabi SAW, walaupun demikian, walaupun Abu Thalib berada di sandal neraka, tapi cukup mendidihkan otaknya, tapi Abu Thalib tidak keluar dari neraka, hanya diringankan azabnya. Satu-satunya orang kafir satu dunia sejak zaman Adam sampai kiamat yang diringankan azabnya cuma Abu Thalib saja. Itu namanya syafaat khusus namanya dari Nabi SAW, dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan yang keempat, syafaat khusus bagi Nabi adalah syafaat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini 4, ya. 4 syafaat ini tidak diberikan kepada yang lain kecuali kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan syafaat umum namanya. Syafaat umum. Dan syafaat umum ini ada 4 macam. Sama. Syafaat umum itu ada 4 macam. Yang pertama, syafaat orang-orang yang divonis masuk neraka. Syafaat orang-orang yang sudah jelas-jelas masuk dia itu vonisnya masuk neraka. Tetapi Nabi SAW meminta kepada Allah agar jangan sampai kemudian dia dimasukkan neraka. Dan ini siapapun bisa memberikan syafaat, bukan hanya Nabi saja. Ya, siapapun bisa memberikan syafaat.
Yang penting dia mendapatkan izin dari Allah dan juga redha. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang yang ahli tauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, maka mereka diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa bukan hanya Nabi saja kalau yang ini. Siapapun bisa memberikan syafaat. Yang penting mendapatkan izin dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat fi man dakhalan nar. Kalau tadi kan baru divonis masuk neraka, tidak jadi masuk neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua ini sudah masuk neraka, pun sudah di neraka orangnya, kemudian meminta agar dikeluarkan. Inilah syafaat yang kedua, inilah yang diingkari siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Karena orangnya sudah di neraka gitu ya. Kemudian diminta dikeluarkan. Makanya Mu'tazilah Khawarij mengingkari syafaat ini. Ini yang kemudian diingkari oleh mereka. Tapi ahli sunnah menetapkan karena riwayatnya banyak gitu ya. Di antaranya adalah ketika kita bicara tentang sukul jannah, tentang pasar surga, yang menunjukkan bahwa nikmat surga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Jadi setiap hari Jumat disebutkan dalam riwayat, penduduk surga itu ke pasar. Itu yang laki-laki. Bukan untuk jualan, ngapain Pak di surga jualan? Enggak ada jualan di surga. Hanya untuk ngopi-ngopi saja. Ya sekarang orang ngopi kan ke pasar ya kan, dari warung, dari tempat kopi. Jadi hanya untuk ngopi, ngobrol-ngobrol saja, ketemu kawan-kawan. Kemudian mereka akan mengingatkan nostalgia mereka selama di bumi. Jadi apa yang kita lakukan di bumi itu akan dibicarakan nanti di surga. Kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Jadi kita terkenang semua tuh. Oh kita pernah kumpul, pernah ini, pernah itu. Sambil bercanda gitu. Kemudian adalah salah seorang mereka mengatakan, lah mana teman kita itu kok nggak ada di sini? Maka dihabarkan oleh malaikat, temanmu di neraka. Kemudian ketika mendengar temannya di neraka ini, maka orang-orang ini pun meminta kepada Allah, Allahumma la takmilu ladzati. Ya Allah, jangan kau sempurnakan kelezatan kami di surga hatta tukhrijah, sampai kau keluarkan teman kami. Berarti orang-orang yang beriman bisa berikan syafaat di sini. Karena meminta kepada Allah, la taqtamilu ladzatina. Jangan kau sempurnakan kelezatan kami ya Rabb hatta tukhrijahu minan nar. Sampai kau keluarkan dia dari neraka. Maka itu menunjukkan bahwa orang yang sudah masuk neraka dapat syafaat dari orang-orang yang beriman. Dari sini Hasan Al-Basri, seorang alim tabi'in mengatakan, istabthiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyaklah mencari teman-teman yang baik, karena teman yang baik itu bukan bermanfaat di dunia saja, tapi sampai ke akhirat, karena mereka bisa berikan syafaat. Perbanyak bergaul dengan teman-teman yang saleh. Kemudian yang ketiga, syafaat fi raf'i darajatil mu'minina fil jannah. Syafaat dalam rangka mengangkat derajat. Inilah satu-satunya syafaat yang ditetapkan Khawarij dan Mu'tazilah. Ini saja satu ini yang ditetapkan Khawarij dan Mu'tazilah. Karena ini kan sudah di surga masalahnya. Sudah orangnya sudah masuk surga. Kemudian mereka tiba-tiba mendapatkan syafaat yang tadinya tingkatan nomor berapa, diangkat lagi tingkatannya lebih atas lagi. Sebagaimana ketika ada seorang wanita tiba-tiba kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi di surga, padahal tidak banyak amalan. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aku kan tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku setinggi ini? Maka Allah mengatakan, bistighfari waladaki iyak. Itu karena istighfar putramu kepada. Makanya pun diangkat. Ini semua bisa, anak bisa mengangkat derajat orang tua di sini kan. Menunjukkan bukan hanya Nabi saja. Karena kalimatnya bistighfari waladaki iyak, karena istighfar anakmu kepadamu. Itu pentingnya kita memintakan ampun untuk orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Kemudian yang keempat, syafaat fi aqwamin qad istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Syafaat bagi orang yang tengah-tengah dia, 50-50 kebaikannya,
Jadi 50% kebaikannya, 50% pula keburukannya. Ini ada di tengah-tengah namanya, disebut dalam Al-Quran Sahibul A'raf. Makanya ada surat namanya Surah Al-A'raf. Apa itu A'raf? A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Orang ini terakhir hisabnya. Jadi dia diletakkan kalau ada angin surga nikmat rasanya, datang angin neraka tersiksa pula dia. Itu disebut Ashabul A'raf. Tapi ujung-ujungnya juga mereka masuk surga karena syafaat. Lah ini 4 perkara ini berserikat antara para malaikat, para nabi dan orang-orang yang beriman. Ya. Ini namanya syafaat umum dan syafaat khusus. Baik. Kita sudah tahu pembagian syafaat umum dan syafaat khusus. Adapun siapa di antara orang-orang yang berhak mendapatkan atau memberikan syafaat? Siapa di antara mereka yang berhak memberikan syafaat? Dan siapa di antara mereka yang diharamkan tidak akan mendapatkan syafaat? Yang pertama, syufa'u yaumal qiyamah. Orang-orang yang diizinkan memberikan syafaat pada hari kiamat. Pertama, para malaikat. Jelas para malaikat akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Sekali lagi, karena izin Allah, dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit itu yang tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah ada izin Allah bagi siapa yang dikehendaki dan ada redha dari Allah. Dari sini juga menunjukkan malaikat setelah mendapatkan izin dan redha kepada orang yang akan diberikan syafaat, maka malaikat bisa memberikan syafaat. Satu. Yang kedua, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan juga para rasul. Dan itu berdasarkan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, di mana Allah mengatakan syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahim. Para malaikat akan memberikan syafaat. Para nabi akan memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat. Ketika sudah tidak ada lagi syafaat, sudah selesai. Malaikat sudah ngasih syafaat, para nabi sudah ngasih syafaat, kemudian orang-orang yang beriman sudah ngasih syafaat. Rupanya masih ada orang-orang di neraka yang mereka masih memiliki iman. Bagaimana cara mereka selamat? Makanya Rasul mengatakan illa arhamur rahimin. Maka orang yang terakhir ini dikembalikan kepada siapa? Kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Mereka dikeluarkan karena rahmat, bukan karena syafaat lagi. Jadi ada orang-orang yang mereka masuk surga karena amalan dia, seperti orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu kan karena amalan dia. Kemudian ada orang-orang yang masuk surga karena syafaat. Tapi ada juga orang yang masuk surga karena rahmat. Karena sudah tidak ada lagi syafaat, mau apa aja dia? Masih neraka dia. Mereka bisa keluar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang masuk surga itu semua dengan rahmat. Sebagaimana orang masuk neraka juga semua dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bermuamalah dengan manusia itu dengan 2 perkara. Dengan al-adlu wal fadlu. Adlu itu artinya keadilan kalau bermuamalah dengan orang kafir. Tapi kalau bermuamalah dengan orang-orang yang beriman dengan al-fadlu, dengan karunia. Makanya kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Diciptakan surga karena fadl. Diciptakan neraka karena al-adl. Ya. Diciptakan surga karena karunia Allah dan rahmatnya. Diciptakan neraka karena keadilannya. Sehingga ketika Allah masukkan orang kafir ke neraka bukan karena kezaliman, tapi karena keadilan. Ketika Allah masukkan orang yang beriman ke dalam surga bukan karena amalan, tetapi karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalan. Enggak imbang. Berapalah Anda beramal di dunia? Anggaplah usia 70 tahun. Dari kecil tidak pernah maksiat sampai 70 tahun kemudian dia meninggal. Bawa pahala segudang. Bisa membeli surga? Enggak akan bisa. Dan itu terjadi kepada seorang Bani Israel. Diriwayatkan ada seorang laki-laki Bani Israel. Tidak pernah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla selama 70 tahun. Tidak pernah maksiat sama sekali. Kita aja hari-hari maksiat. Ini 70 tahun tak maksiat. Gimana caranya itu? Hidup di gunung mungkin dia. Yang jelas bahwa kisahnya dia tidak pernah maksiat selama 70 tahun. Kemudian meninggal. Kemudian diberdirikan di pintu surga.
Ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan penduduk surga karena rahmatnya, kemudian Allah mengatakan, "Udkhulul jannah bi rahmati." Kau masuk ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabb, enggak mau saya. Saya ingin masuk surga dengan amalan." Orang yang masuk surga karena rahmatmu itu kan orang-orang yang berdosa, kemudian kau ampuni, kau masukkan itu karena rahmatmu, wajar. Aku enggak punya dosa. Apa yang aku masuk dengan rahmatmu? Masukkan aku dengan amalanku. Kata Allah, baik, berapa pahala? Hitung pahala. Akhirnya dihitung pahalanya, rupanya pahala yang ia punya tidak lebih besar nikmat pandangan yang Allah berikan kepada. Karena dia takut gak masuk surga, akhirnya mengatakan, ya sudahlah, gak apa-apa, masukkannya dengan rahmat. Akhirnya masuk dia surga kan. Artinya walaupun dia mau beli surga dengan amalan, gak akan kebeli. Cuman rahmat itu tidak bisa diraih kecuali dengan amal. Ya, tetap juga dengan amal, seperti orang bermajlis taklim seperti ini. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah orang berkumpul, dibacakan Al-Quran di situ, dibacakan hadis-hadis Nabi, illa nazalat al-malaikah. Bawa apa? Bawa rahmat, ketenangan, dan begitu seterusnya. Jadi rahmat itu tetap diperoleh dengan amal soleh. Tetapi sebenarnya yang memasukkan seseorang pada dasarnya bukan syafaat, tetapi amal soleh kita. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, syafa'atus syuhada. Syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yashfa'us syahid fi sab'ina min ahli baiti. Jadi orang yang mati syahid, dia berhak menolong 70 orang dari keluarganya. Jadi kalau seandainya di antara keluarga kita ada yang mati syahid dalam pertempuran, maka dia berhak menyelamatkan dari keluarganya 70 orang. Menunjukkan para syuhada diizinkan berikan syafaat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 4, syafa'atus salihin. Yang tadi saya sudah jelaskan, syafaatnya orang-orang saleh. Kemudian yang nomor 5, syafa'atul wildan. Syafaat anak-anak kepada orang tua. Syafaat anak-anak kepada orang tua, sebagaimana ketika Rasul mengatakan, kalau seandainya seseorang itu punya 3 anak kemudian meninggal dunia. Anak kecil, umpamanya ada seorang ibu baru lahir, anaknya meninggal. Hamil lagi lahir, meninggal lagi. Hamil lagi lahir, meninggal lagi. 3 kali meninggal, enggak ada yang sampai besar gitu ya. Dan ibu ini sabar. Maka anak-anak itu kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang tua. Sahabat mengatakan, bagaimana kalau 2 wahai Rasul? 2 pun sama. Dan riwayat, bagaimana kalau 1? 1 pun sama. Artinya bahwa syafaat ini juga berlaku kepada anak-anak, memberikan syafaat kepada orang tua. Kemudian yang nomor 6 di sini, syafaatul Quran. Jadi syafaat Al-Quran. Al-Quran juga akan berikan syafaat pada hari kiamat. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya pada hari kiamat. Kemudian juga selain daripada as-siyam wal Quran juga secara umum adalah ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu juga bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Lalu siapa orang yang akan terlarang tidak mendapatkan syafaat? Siapa mereka? Ada orang-orang yang tidak berhak dapat syafaat. Yang pertama tentu orang musyrik. Orang musyrik tidak akan dapat syafaat. Karena di dunia saja dia tidak menyembah Allah, macam mana akan diizinkan mendapatkan syafaat kan itu? Makanya Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi syafaatnya tidak manfaat bagi mereka. Orang-orang musyrik itu selamanya tidak berhak mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedua, al-mukadzibun bisyafa'ah. Orang yang mendustakan adanya syafaat. Orang yang mendustakan adanya syafaat, seperti orang-orang Khawarij mendustakan adanya syafaat. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mendustakan adanya syafaat. Maka orang-orang yang mendustakan syafaat justru tidak akan dapat syafaat. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, man kadzdzaba bi syafaati yaumal qiyamah falaysa lahu fiha nasib. Siapapun yang mendustakan syafaat pada hari kiamat, maka dia tidak akan dapat sebagian syafaat walaupun sedikit. Ya. Kemudian yang ketiga, al-imamul zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim tidak akan dapat syafaat. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, sinfani min ummati lantana lahuma syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, 2 kelompok dari umatku
tidak akan dapat syafaat selamanya. Kemudian Rasul mengatakan al-imamu zalim, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Kemudian wa kullu ghalin marikin, dan setiap orang yang gulu dalam agama, ekstrim dalam agama, melampaui batas dalam agama. Marik itu yang keluar dari agama. Ketika disebut marik, teringat hadis apa? Khawarij. Kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu anir ramiyah. Orang-orang Khawarij itu melesat dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya. Kenapa? Karena orang Khawarij terlampau hulu mereka dalam ibadah. Makanya Rasul mengatakan mereka meremehkan solat kalian di antara solat mereka, puasa kalian di antara puasa mereka, baca Quran kalian dibandingkan baca Quran mereka. Tapi mereka baca Quran tidak sampai di tenggorokan. Ya. Jadi yang keempat, al-hulu fiddin, orang yang ekstrim melampaui batas ketika beragama. Kemudian yang nomor 5, al-la'anun, orang-orang yang suka melaknat, mencela, memaki, menghina, merendahkan. Orang suka melaknat. Dan umum di masyarakat orang yang melaknat itu. Apalagi orang awam gitu, dikit-dikit itu mudah dia mencaci, memaki, suka melaknat. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innal la'anina la yakunu syuhada wala syufa'a yaumal qiyam. Para pencaci, pemaki, pelaknat itu mereka tidak layak menjadi saksi pada hari kiamat dan tidak layak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Berarti di sini orang musyrik yang mendustakan syafaat, kemudian imam yang zalim, kemudian beragama dengan agama yang melampau, kemudian yang nomor 5 orang-orang yang melaknat, termasuk juga orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Ya, al-ihdatsu fiddin, orang yang mengada-adakan dalam agama. Dan itu berdasarkan hadis Haud. Ketika Nabi SAW menunggu umatnya di telaga, kan masing-masing nabi itu punya telaga, dan yang paling besarlah telaganya Nabi SAW. Telaga Rasul itu luar biasa besar, di mana periuknya, mungkin gelasnya bahasa kita itu sejumlah bintang yang ada di langit. Jadi tidak berdesak-desakan, gelasnya banyak. Kemudian warna telaganya kata Rasul lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Man syariba minhu lam yadma ahad, lam yadma abada kata Rasul. Siapa yang minum dari telaga itu nggak akan haus selamanya. Kenapa? Karena setelah itu mereka akan diterikkan matahari di atas kepala. Siapa yang minum dari telaga itu, walaupun matahari di atas kepala, maka dia tidak akan haus. Makanya kenapa orang-orang yang meminum telaga itu bisa membantu mereka di saat orang-orang kepanasan pada hari kiamat. Lah, salah satunya adalah ketika semua umat Rasul sudah minum, ada pula kelompok orang yang ketika hendak mendekati telaga diusir itu, diusir malaikat, nggak boleh dekat-dekat. Jadi akhirnya kemudian Rasulullah SAW itu kan rahim dengan umat, dipanggil-panggillah sama Nabi itu, innahu ummati ummati. Ummati itu umatku, biarkan mereka masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, innahum ghayyaru wa baddalu. Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu. Boleh jadi sepeninggalmu mereka merubah-rubah agamamu dan merubah-rubah sunnah. Jadi di sini kalau kita globalkan semuanya berarti ada 6 kelompok. Mereka tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Ini orang-orang yang al-mamnu minas syafaati yaumal qiyamah, orang-orang yang tercegah tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Baik. Orang yang mendapatkan syafaat itu tentu ada syarat-syarat. Apa sih syarat-syarat orang mendapatkan syafaat? Syarat mendapatkan syafaat itu ada 3. Syarat mendapatkan syafaat itu ada 3. Yang pertama, ridallah anil masyfu'ilah. Ridallah anil masyfu'ilah. Mendapatkan ridha Allah dari orang yang akan dapat syafaat. Jadi Allah ridha kepada orang yang akan dapat syafaat. Dan tidaklah Allah ridha kecuali orang yang akan dapat syafaat itu adalah muwahhidun. Memang dia punya tauhid. Karena syafaat dengan tauhid ini tidak akan bisa dipisahkan. Syafaat dengan tauhid tidak bisa dipisahkan. Karena syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang musyrik selamanya. Ya. Makanya syafaat dengan tauhid harus bergandeng.
Makanya syaratnya adalah ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat, dan ridha Allah itu dalam bentuk tauhid. Artinya orang yang akan mendapatkan syafaat itu adalah para muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang masih ada la ilaha illallah di hatinya. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaat yaumil qiyamah?" Rasul, orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat itu siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, idzunullahi ta'ala lisyafi' an yashfa'a. Allah memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat. Jadi yang memberikan syafaat harus punya izin dulu. Tidak lantas kemudian diberikan syafaat karena dia seorang nabi, karena dia malaikat, tidak bisa. Kalau tidak mendapatkan izin malaikat manapun, Jibril pun tidak akan mampu memberikan syafaat. Mau para nabi, para rasul, sampai kepada Sayyidul Anbiya, rasul kita pun tidak akan memberikan syafaat kalau tidak dapat izin. Jadi harus dapat izin dulu. Dan izinnya Allah itu tidak sama dengan izinnya manusia. Umpamanya ada penguasa. Penguasa, anggaplah presiden. Kita mau mendekati presiden kan tidak bisa. Otomatis harus lewat ajudan. Ya kan? Terkadang ajudan ini, kalau manusia, dia berani main masuk aja ke kantor presiden kan itu. Kalau manusia itu ada yang berani, ada yang tidak. Tapi di antara mereka ada yang berani. Kemudian langsung ngomong, Pak Presiden gitu. Ada saudara saya, masukkanlah kerja di sini. Gitu ya kan? Kalau manusia kan. Allah nggak bisa main gitu. Banyak Nabi SAW langsung datang kepada Allah. Ya Allah, umatku tolonglah dia. Nggak begitu caranya. Pada hari itu tidak ada yang berhak bicara kecuali setelah diizinkan. Kalau diizinkan baru bicara. Kalau nggak diizinkan nggak berani. Makanya kenapa sesatnya manusia dalam bab syafaat itu ketika mereka menyamakan Khalik dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Seolah-olah Allah itu sama dengan presiden. Ya. Kita harus datang ke ajudan dulu, maunya apa, nanti ajudan itu menyampaikan ke presiden. Nah, maunya kita juga sama, Allah juga sama. Kita datang ke kuburan orang soleh biar dia yang menyampaikan kepada Allah. Tidak semudah itu. Itulah di situ letak kenapa akhirnya banyak penyimpangan dalam syafaat. Karena sebab ini mentashbih al-khaliq bil makhluk. Mereka hendak menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya kemudian banyak tersesat. Padahal kalau kita rinci banyak perbedaan. Nggak bisa. Kalau memang makhluk dengan makhluk, saya contohkan tadi, terkadang ada ajudan yang berani, ya, langsung main ngomong saja, ya, main panggil saja gitu kan pimpinannya. Kalau di hari kiamat mana ada yang berani menghadap Allah? Malaikat aja nggak berani, makhluk yang didekatkan diri kepadanya, kecuali ada izin. Kalau Allah izinkan seperti Nabi SAW, Nabi kan sujud lama, dibiarkan sama Allah. Baru setelah lama kali sujud, baru Allah izinkan. Irfa ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad. Ya, minta kau diberi, ngomong kau didengar, mintalah syafaat kau beri syafaat. Artinya dikasih izin dulu, baru dia dapat syafaat kan gitu. Nah, jadi ini harus yang kedua syaratnya idzunullahi ta'ala. Jadi Allah ngasih izin kepada orang yang akan memberikan syafaat. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 255 kan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, surah Kursi, ayat Kursi ma'ruf ini. Barang man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Dia ada kata-kata illa bi'idzni, kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan izin Allah? Tidak. Orang yang memberikan syafaat itu harus ada syarat yang keduanya, bukan hanya izin saja, harus ada redha. Jadi Allah redha kepada orang yang akan memberikan syafaat. Jadi orang yang memberikan syafaat syaratnya dua. Pertama izin dari Allah, yang kedua redha. Sedangkan orang yang akan diberikan syafaat cukup satu syaratnya. Yang penting Allah redha. Maka yang memberikan syafaat dan yang akan diberikan syafaat, maka berlakulah syafaat di sini. Dipahami ya? Jadi orang yang memberikan syafaat seperti malaikat tadi contohnya, para syuhada, orang soleh, orang yang beriman, para nabi, para rasul, maka syaratnya dua. Pertama izin dari Allah, yang kedua Allah juga redha. Tetapi orang yang diberikan syafaat cukup redha saja. Kalau Allah redha, dan tidaklah Allah redha kecuali dengan tauhid. Ya, karena tidak mungkin orang yang tidak mentauhidkan Allah diterima syafaatnya. Dan itu disebutkan dalam surah An-Najm 20
Enam, illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha wa yarda. Kecuali setelah ada izin Allah bagi siapa yang dikehendakinya dan juga Allah redha kepadanya. Baik, ini diantara syurut asy-syafa'ah, namanya syarat-syarat syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun syafaat yang berkaitan dengan dunia, ini kan cerita akhirat ya. Kalau tadi rincian yang saya sebut itu cerita syafaat pada hari kiamat. Sekarang kita beralih kepada syafaat yang muta'alliqah bid dunya, yang terkait dengan urusan dunia. Ini pun macam-macam hukum gitu. Ada syafaat itu kalau dia meminta syafaat, meminta bantuan, minta tolong lah bahasanya. Kalau sulit dipahami minta syafaat itu minta tolong artinya. Syafaat itu tolonglah saya. Ya. Seperti contoh umpamanya dulu ada ulama namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Hasan Al-Basri seorang pemimpin tabi. Itu kan sezaman dengan Imam A'mash. A'mash itu ulama dunia. Disebut A'mash itu karena dia buta, tapi butanya bukan buta permanen. Kalau buta permanen disebut a'ma dalam bahasa Arab. Kalau disebut a'mash itu tidak buta permanen. Jadi dia rabun gitu ya. Kalau a'ma itu buta total, nggak nampak. Kalau a'mash itu masih nampak tapi kabur. Ada namanya ulama disebut a'mash. Ya, a'mash itu luar biasa. Dia seorang ulama hadis. Kalau ada orang yang mau cari hadis tuh, dia di rumahnya itu dipagari, dikasih pagar rumahnya. Kemudian pintunya dikasih lubang kecil, di situ tembok, kasih lubang kecil. Jadi kalau masuk ke rumahnya itu, dia kepalanya dulu masuk. Nanti kalau sudah kepalanya masuk tuh, nanti akan dicegat oleh anjing. Anjing. Nanti kejar-kejaran sama anjing. Ya, kalau dia menang dari anjing dapat hadis. Kalau dia kalah dari anjing, anjingnya pula dapat hadis. Nggak ada. Begitu caranya, coba yang kan. Ya sama lah orang kuliah sekarang kan ada tes juga, cuman tesnya orang dulu ekstrim aja. Begitu ya. Bahkan A'mash itu kan kalau mengedip dia, ngedip mata itu selalu mengeluarkan air mata. Air matanya kadang-kadang kemudian masuk mulut, kemudian diludahkan ke kiri. Wah, gitu ya. Kalau dia ngajar itu, makanya sebelah kiri itu tidak ada orang duduk di situ. Ya, dikosongkan. Karena dia kalau ngedipkan mata keluar air tuh, nanti kena mulut diludahkan. Wah. Jadi ada cerita anak muda, saking semangat ingin belajar hadis, masjid sudah rame. Ya kan? Dia baru datang, thalabatul ilmi baru. Kok gak ada tempat? Kok di situ kok kosong katanya? Pikir-pikir dia kosong. Kok bodoh kali itu kan kosong katanya kan? Cepet-cepet dia ngambil tempat di situ. Namanya thalabatul ilmi baru, nggak tahu kan gitu ya. Sementara A'mash ini orangnya serius. Tidak boleh batuk kecuali selesai ngaji. Jadi kalau saya ngaji begini kok ada yang batuk, udahlah saya balik aja. Nah, itu modelnya. Ulama dulu serius. Jadi kalau ngaji diam nyatat. Jadi anak muda yang baru ngaji nggak tahu main dulu aja samping itu. Jadi keluar air ceprot kena gitu. Gitu. Jadi akhirnya kena ludah. Sementara orang gitu ya. Jangan bergerak kamu. Ya. Karena kalau gerak sampai dia dengar selesai ngaji itu. Sampai terakhir habislah kepalanya dulu. Karena dia tidak paham A'mash itu. Ya, itu biografinya A'mash. Baik, kembali. Jadi Hasan Al-Basri ini dia cerita. Jadi ada orang yang minta tolong kepada Hasan Al-Basri untuk menghadap orang besar di zaman itu. Kata Hasan Al-Basri, biar mulus perjalanan menghadap si fulan, kau bawalah A'mash dengan kamu. Karena A'mash itu punya kedudukan dengan dia. Kalau dia yang bawa, kamu akan sukses urusan. Lah ketika itu A'mash sedang itikaf. Jadi Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mintalah bantuan kepada A'mash. A'mash ini mengantarkan kamu ke orang itu. Kalau dia sama kamu, dia punya kedudukan, pasti kau sukses. Datang dia ke A'mash. A'mash lagi itikaf bulan Ramadan. Enggak maulah dia keluar. Akhirnya datang kepada Hasan Al-Basri, ya Imam A'mash enggak mau, dia sedang itikaf. Bilang sama A'mash, kata Hasan Al-Basri, berjalannya dia dengan kamu ke tempat tujuan itu jauh lebih baik daripada itikaf. Itulah kecerdasan ulama bahwa ibadah yang sifatnya muta'addi itu lebih afdal dibandingkan ibadah yang sifatnya hanya untuk diri sendiri. Itikaf kan untuk diri dia sendiri, tapi ngantar orang kan manfaatnya untuk orang lain. Sama dengan kisah Imam Syafi'i, walaupun kisah ini ada yang melemahkan sebagian
ulama gitu ya, ketika dia bertandang ke rumah Imam Ahmad. Jadi anaknya Imam Ahmad yang perempuan ini memperhatikan, betulkah ini Imam Syafi'i yang didoakan oleh abiku selama 40 tahun dalam sholatnya. Dia nggak yakin kalau itu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tidur terus dia sampai subuh, nggak ada witir, nggak ada tahajud. Masa imam dunia tak ada sholat, katanya kan. Jadi dia mengadu kepada bapaknya, betulkah itu Syafi'i? Betul, itu Syafi'i, kata. Akhirnya ditanyakan, tadi putriku bicara soal kenapa kau tidak tahajud tengah malam. Kata Imam Syafi'i, bukan tidak tahajud, aku merenungkan satu hadis ya, sampai aku keluarkan 100 faedah. Jadi aku baring-baring, bukan aku tidak sholat. Ya, memang aku tidak sholat karena memikirkan sebuah hadis dan aku berhasil mengeluarkan 100 faedah. Kemudian kita sholat subuh, karena ketika itu kan ada 3 kritikan ke putrinya Imam Ahmad. Pertama soal makan. Imam Syafi'i datang-datang makan banyak-banyak. Ya, bahasa kitanya congok lah gitu. Udah nggak pakai sunnah, nggak pakai 3 jari, ambil aja semua gitu ya. Sampai habis. Lagi lapar dia. Oh Imam dunia kok kayak gitu gitu. Imam dunia kan sedikit makannya, pakai 3 jari gitu kan. Ini kayak kita makannya 2 tangan. Maksudnya saking banyaknya jadi heran gitu. Kemudian tak tahajud, tak witir lagi. Kemudian ketika sholat isya tak pula berwudu dia. Jadi dia tanya lah sama Imam Ahmad nih, masa Imam Syafi'i kayak gitu? Jadi Imam Ahmad bertanya tuh. Adapun yang pertama, kata Imam Syafi'i itu, kenapa aku habiskan makananmu? Karena aku ketika datang itu sedang sakit kepala. Tidakkah kau lihat kepalaku diikat? Dan aku mendengar sabda Nabi SAW, ta'amul qurama dawa wa ta'amul bukhala daun. Makanan orang yang ikhlas lagi dermawan itu obat, tapi makanan orang bakhil itu penyakit. Aku tahu engkau ini orang yang ikhlas, makanya aku habiskan. Setelah aku makan banyak, hilang penyakit begitu. Jadi jangan mau diajak traktir orang bakhil. Kalau nggak mau mencret pulang. Orang bakhil itu penyakit tuh, nggak ikhlas dia, orang bakhil. Ya, tapi sekali lagi ini kisah ini ya, dhaif, tapi masyhur masalahnya. Disebutkan oleh di banyak kitab, tapi kisah ini tidak benar, dhaif. Ya, untuk pengetahuan saja. Adapun dia sholat subuh tidak pakai wudhu, kata Imam Syafi'i, karena aku belum batal dari wudhu isya. Aku belum kentut, aku tidak tidur, aku tidak kencing, aku nggak berak kan itu ya. Apalagi harus wudhu lagi? Saya masih wudhu, punya wudhu isya, makanya aku sholat subuh tanpa wudhu. Jadi itulah yang ingin saya katakan dari kisah ini, bagaimana Imam Syafi'i dia memikirkan satu hadis dan dia meninggalkan tahajud dan witir. Karena tahajud dan witir itu manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau dia memikirkan satu hadis kemudian disampaikan kepada umat, kan manfaatnya untuk orang banyak. Makanya ibadah yang sifatnya muta'addi, manfaatnya untuk orang banyak, itu lebih utama dibandingkan ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ya, umpamanya nih, antuna lagi puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Tetangga ada yang minta tolong, entah ngangkatin barang, entah bantu apa gitu kan. Jangan pula alasan, aduh saya lagi puasa. Lebih baik batalkan puasa, bantu gitu maksudnya. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan mempertahankan puasa sunnahnya. Karena ibadah yang sifatnya muta'addi kepada orang lain itu lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Itu jadi kaidah di situ. Makanya Hasan Al-Basri ngomong sama Amash, bilang sama Amash engkau mengantarkan dia ke orang yang dituju itu lebih mulia dibandingkan kau etika. Ini antar. Lah, maksudnya Hasan Al-Basri itu meminta kepada Amash, itu minta syafaat. Orang ini suruh minta syafaat kepada Amash, minta tolong bahasa kita. Ya, kalau susah memahami minta syafaat artinya minta tolong dengan membawa Amash, karena Amash ini bukan orang biasa. Karena kalau minta tolong kepada orang biasa kan gak direken, apalagi yang ditemui orang besar gitu ya. Makanya harus yang punya kedudukan. Nah, itulah disebut minta syafaat dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, kalau dia mampu memberikan gak ada masalah, bahkan berpahala. Kalau dalam urusan dunia lah, memberikan syafaat itu, kalau memang mampu untuk dilakukan, satu bukan perkara haram. Ingat ya, kalau perkara haram ya tidak boleh. Tolonglah tanda tangan biar cair duitnya. Tapi ini hak orang kan gitu, tidak boleh. Walaupun dia bisa neken, tanda tangan tidak bisa. Kalau untuk perkara haram, mengambil hak orang lain atau zalim atau yang semacamnya. Ya. Jadi syaratnya bukan perkara haram, dan dia sanggup melakukannya. Itu boleh, syafaat seperti ini dianjurkan.
dalam urusan dunia gitu ya. Jadi yang jelas tadi dia ta'awunnya alal birri wa taqwa, minta tolongnya di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua dalam perkara mubah, bukan perkara haram ya. Kemudian yang kedua, orang ini nggak bisa melakukan meminta syafaat kepada orang dalam urusan dunia dan dia tidak sanggup memberikan syafaat kepada dia. Pamannya dia datang ke kuburan, minta sama kuburan, datang ke dukun, datang ke orang yang tidak sanggup mengabulkannya. Ini kesyirikan juga, walaupun urusan ini. Karena sesuatu yang khusus bagi Allah jangan sampai disyirikatkan dengan yang lain. Seperti mamanya, dia nggak hamil-hamil, sudah nikah lama, datang ke kuburan, minta kepada orang soleh, ya, wahai penghuni kuburan, wali fulan gitu, saya udah lama nih nikah, nggak punya hamil, tolonglah kasih saya anak. Mana bisa? Ya, ngasih anak itu Allah, bukan orang yang di kuburan lah. Itu kan dalam urusan dunia saja bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Baik, kita masuk kepada kitabnya. Kita baca dalil-dalil. Di sini mu'allif rahimahullahu taala menjelaskan tentang 5 dalil tentang bab syafaat ini. Qaulullahi azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa taala, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat, sedangkan mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan tidak pula mampu memberikan syafaat selain daripada Allah agar mereka bertakwa. Syahidnya di sini apa? Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Ini syahidnya di sini ya, syahid ayatnya. Dari sini menunjukkan bahwa syafaat itu mutlak milik Allah. Syafaat itu mutlak milik Allah. Ya. Dalilnya bahwa tidak ada yang berhak memberikan syafaat kecuali Allah. Karena bahasanya min duni walin wala syafi. La di sinilah nafi. Yang meniadakan tidak ada yang sanggup memberikan syafaat kecuali Allah. Jadi syafaat itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, qulillah asy-syafa'atu jami'ah. Qulillah asy-syafa'atu jami'ah. Katakan ya Muhammad, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Qulillah asy-syafa'atu jami'ah. Ini juga menunjukkan bahwa syafaat itu hanya mutlak milik Allah. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 225. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Berarti harus ada izin dari Allah. Kalau tidak diizinkan, selamanya tidak akan memberikan syafaat. Dari sini juga menunjukkan bahwa syafaat itu hanya mutlak milik Allah. Kemudian juga dalil selanjutnya Al-An'am 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak malaikat-malaikat di langit yang mereka tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Kurang apa coba malaikat? Malaikat itu tidak pernah maksiat, dekat dengan Allah. Ya, yang mulia, dimuliakan oleh Allah malaikat itu. Ibadun mukram, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dekat sekali dengan Allah, tidak pernah maksiat. Tetapi syafaat mereka juga tidak ada gunanya. Mereka tidak berikan juga syafaat. Kecuali illa mim ba'di an ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Kecuali malaikat-malaikat itu dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada yang Allah kehendaki dan Allah redai. Kalau malaikat saja tidak sanggup, bagaimana manusia kan? Kemudian juga surah As-Saba ayat 22 dan 23, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum. Ud'u serulah orang-orang yang kalian sangka selain daripada Allah Azza wa Jalla, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sebesar dzarrah sekalipun fis samawati wala fil ardi, baik di langit ataupun di bumi. Artinya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala
itu tidak memiliki apapun. Walaupun kekuasaan sebiji dzarrah saja mereka tidak punya. Bagaimana akan memberikan syafaat? Ya, karena syafaat ini sesuatu yang mutlak milik Allah. Berarti 5 dalil yang kita baca inilah dalil mu'alif rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Dan Allah akan memberikan syafaat dengan 3 syarat. Dengan izin kepada yang akan memberikan syafaat, dengan redha kepada orang yang akan berikan syafaat, dan dengan redha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Itu kesimpulan yang kita jelaskan dari awal sampai akhir itu. Ya. Baik. Kemudian di sini qala Abul Abbas. Berkata Abul Abbas. Siapa Abul Abbas ini? Abul Abbas itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kunyahnya Abul Abbas, dan kunyah itu hukumnya sunnah. Kunyah itu hukumnya sunnah. Tidak mesti punya anak. Ibn Taimiyah kan enggak kawin. Ya, dia meninggal bujangan. Karena dia hari-hari disibukkan dengan thalabul ilmi, belum lagi keluar masuk penjara Ibn Taimiyah itu ya. Sampai akhirnya dilupakan tidak menikah. Di antara ulama-ulama yang tidak menikah salah satunya Imam Nawawi, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Lah kunyahnya Abul Abbas. Ya, Abbas itu kan anaknya. Ya memang kunyah sunnah hukumnya. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan pakai ummu. Ya, ummu siapa gitu ya. Kalau laki-laki pakai Abu. Seperti di Bengkong Nusantara itu ada namanya gang Abu-Abu. Abu-Abu semua. Abu ini, Abu itu, Abu. Sama Pak, kalau bilang Pak RT itu mana sih? Abu itu, oh itu dia gang Abu-Abu. Abu-Abu semua itu dari ujung-ujung namanya. Termasuk Abu Umairah di situ. Baik. Abul Abbas radhiyallahu rahimahullah taala mengatakan, "Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaq bihil musyrikun." Allah meniadakan terhadap selain dia, maksudnya selain Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang berkaitan dengan orang-orang musyrik. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun au qistun minhu au yakunu aunan lillah walam yabqa illa syafa'ah. Maka di sini kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kata Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, dan Allah juga meniadakan kepada selain Allah itu punya kekuasaan. Ingat, selain Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak punya kekuasaan di bumi. Au qistun minhu, ataupun saham di bumi, enggak ada. Di bumi dan di langit enggak ada selain Allah itu. Mungkin ikut sama-sama ketika menciptakan langit dan bumi, enggak juga. Hanya Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi, Allah sendiri yang menguasai langit dan bumi. Au yakuna aunan lillah, atau minimalnya tidak punya saham, dia menolonglah ketika menciptakan langit. Enggak juga. Dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya saham, dia tidak menolong Allah. Macam mana kemudian orang-orang seperti ini berhak memberikan syafaat? Orang-orang yang seperti orang-orang musyrik itu, ketika mereka datang kepada berhala-berhala itu, kemudian mereka mengatakan kepada berhala-berhala itu, kami meminta syafaat kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah orang yang dimintai syafaat dari berhala-berhala itu, tidak ada 3 perkara ini kepada mereka. Mereka tidak bisa menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka juga diciptakan. Mereka juga tidak punya saham ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka juga tidak menolong. Lalu siapa mereka? Tiba-tiba kemudian disangkakan mereka bisa memberikan syafaat. Maka mereka tidak akan mampu memberikan syafaat. Kemudian fabayyana annaha la tanfa illa liman adina lahu rabbuh. Maka dari sini jelaslah bahwa tidak manfaat syafaat itu kecuali setelah ada izin dari Allah. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali bagi orang yang mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun, maka syafaat ini yang orang-orang musyrik menyangkanya, hiya manfiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat seperti ini ditiadakan pada hari kiamat. Kama nafahal Quran, sebagaimana Al-Quran meniadakan syafaat seperti ini. Maksudnya syafaat-syafaat orang musyrik yang meminta kepada berhala-berhala ini mustahil terjadi. Ya. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjud li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan thumma yuqalu lahu irfa ra'sak wa qul yushma wasal tu'ta washfa tushaffa. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, dan Rasul menghabarkan ketika Nabi Muhammad datang kepada Allah setelah diminta manusia banyak untuk minta syafaat. Rasul ketika datang kepada Allah itu tidak langsung minta syafaat.
Ya, nggak berani dia, ngomong aja nggak berani, dia sujud saja. Karena tidak berhak bicara kecuali Allah. Jadi Rasul itu datang sujud gitu saja. Enggak kemudian datang, ya Allah minta syafaat, enggak gitu. Rasul datang sujud, enggak ngomong apa-apa. Baru setelah itu kemudian Allah mengatakan, angkat kepalamu, minta kau diberi, katakan kau didengar, mintalah syafaat, kau berikan syafaat. Setelah Allah mengatakan seperti itu, baru Rasul berhak memberikan syafaat. Menunjukkan di tangan Rasul, Rasul saja di tangannya tidak punya syafaat, kecuali setelah Allah izinkan. Kemudian waqala lahu Abu Hurairah, berkata kepada Nabi SAW Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika, siapa Rasul orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah penuh keikhlasan dalam hatinya, fatilka syafa'ah li ahlil ikhlasi biidznillah, itulah syafaat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang ikhlas, artinya ahli tauhid. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat tidak berlaku kepada orang yang menyekutukan Allah. Dan tadi sudah saya katakan bahwa syafaat dengan tauhid ini sesuatu yang menyatu, tidak bisa dipisahkan, ya. Kemudian wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddal ala ahli ikhlas, dan hakikat syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang kemudian menentukan tingkatan-tingkatan syafaat kepada ahli ikhlas, kepada orang-orang yang ahli tauhid. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a iman adina lahu an yashfa, maka Allah akan mengampuni bagi mereka dengan wasitah, dengan wasilah, ya, doa orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat, liyukrimahu, untuk Allah muliakan dia, wayanal al-maqam al-mahmuda, dan dia mendapatkan tempat yang terpuji. Artinya bahwa orang yang dimintai syafaat harus punya kedudukan. Kalau tidak punya kedudukan, tidak mungkin Allah berikan syafaat, ya. Kemudian fasyafa'atu lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun, adapun syafaat yang ditiadakan Al-Qur'an adalah syafaat yang ada kesyirikan di dalamnya. Walihada asbata syafa'ah biidnihi fi mawadi, oleh karena itulah maka Allah tetapkan beberapa syafaat dengan izinnya di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, dan Rasul juga menjelaskan bahwa syafaat itu tidak akan diberikan kecuali kepada ahli tauhid dan orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara khulasah perkataan muallif rahimahullahu taala. Wallahu a'lam.